Kami dari kelompok 7 kelas mikrobiologi rombel 507 yang beranggotakan Saya Fatul Mugharabi dengan NIM akhir 055. saya Delsa Diva Raminta dengan NIM belakang 056. Saya Vina Fifatul Asma dengan NIM belakang 057. Di sini kami akan melakukan pengamatan pada mikroorganisme yang ada pada tomat busuk. Nah, kira-kira teman-teman penasaran nggak ada mikroorganisme apa saja sih yang ada di tomat busuk? Nah, sebelum melakukan pengamatan, bahan yang kita gunakan adalah tomat busuk, pewarna, Dan Aquades. dan untuk alat yang kita gunakan ada mikroskop, objek glass dan bebas, Dan jarum pentul. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan praktikum di laboratorium IPA. Baik, teman-teman, sekarang kita sudah ada di depan laboratorium IPA. Mari kita melakukan pengamatan. Nah, untuk mengetahui mikroorganisme yang terdapat dalam tomat busuk, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, menyiapkan tomat yang sudah busuk. Kedua, mengambil sampel menggunakan silet. Ketiga, meletakkan sampel di atas objek glass. Kemudian, sampel diratakan dan ditipiskan menggunakan jarum. Selanjutnya, menambahkan 1 tetes Aquades ke atas sampel. Dan di salah satu sampel, kami juga menggunakan cairan bernama methylene blue. Kemudian menutup sampel dengan deglass. Setelah itu, meletakkan preparat ke mikroskop. Kemudian mengatur perbesaran pada lensa mikroskop, lalu menggunakan pengatur kasar dan juga pengatur halus untuk menemukan mikroorganisme. Berikut merupakan hasil pengamatan dari preparat mikroorganisme dengan perbesaran 4x10 tanpa menggunakan pewarna methylene blue. Dan selanjutnya itu ada hasil pengamatan dari mikroorganisme dengan perbesaran 100 tanpa menggunakan methylene blue. Untuk selanjutnya ada hasil pengamatan perbesaran 4x10 dengan menggunakan pewarnaan methylene blue. Setelah melakukan pengamatan, selanjutnya kami melakukan sebuah studi literatur untuk mencari sebuah sumber yang kredibel pada internet yang sekiranya dapat membantu untuk menemukan mikroorganisme apa yang ada pada tomat busuk tersebut. Berikut ini merupakan hasil studi literatur yang kami dapatkan. Di gambar sebelah kanan itu terdapat gambar pembanding dari internet dan di sebelah kiri itu terdapat preparat dari kami. Berdasarkan hasil studi literatur yang sudah dilakukan, kami menduga bahwa mikroorganisme yang ada pada tomat busuk ini merupakan jamur. Hal tersebut seperti nampak pada gambar, terdapat spora-spora atau conidium yang merupakan ciri khas dari jamur. Seperti yang terlihat pada gambar, pada perbesaran 4x10 terlihat bahwa bentuk conidia yang menjadi patogen pada tomat busuk itu berbentuk seperti elips. Berdasarkan bentuk conidia atau spora yang sudah terlihat, kami menduga bahwa jamur tersebut merupakan jamur dari filum Ascomycota dengan spesies Colletotrichum cocodes. Kami menduga spesies tersebut merupakan spesies Colletotrichum cocodes dikarenakan menurut hasil literatur, spesies tersebut biasanya menjangkit pada tomat ataupun kentang sehingga menyebabkan bercak-bercak kehitaman kemudian nanti menghasilkan jamur yang berwarna putih. Selanjutnya ada klasifikasi dari spesies jamur tersebut, yaitu kingdomnya pertama kingdom fungi, filum Ascomycota, kelas Sordariomicetes, ordo Glomerellales, kemudian famili Glomerulaceae, genus Colletotrichum, dan spesiesnya itu merupakan spesies Colletotrichum cocodes.
Karakteristik Colletotrichum cocodes. Karakteristik morfologi yang pertama ada hifa berbentuk filamen dan bersekat atau septat. Hifa biasanya berwarna transparan atau hialin dan tumbuh di dalam serta di atas jaringan tanaman yang terinfeksi. Yang kedua ada miselium, terbentuk dari jaringan hifa yang bercabang dan menyebar. Warna miselium dapat bervariasi dari putih hingga abu-abu. Miselium dapat tumbuh secara eksternal di permukaan tanaman atau internal dalam jaringan tanaman. Yang kedua, karakteristik struktur reproduksi. Ada conidia, spora aseksual yang berbentuk silindris hingga elips, berwarna hialin atau transparan, dan dihasilkan dalam jumlah besar di permukaan tanaman yang terinfeksi. Conidia biasanya dihasilkan pada ujung conidivore yang pendek dan sederhana. Selanjutnya ada conidivore, struktur yang mendukung pembentukan conidia, biasanya pendek dan tidak bercabang, serta muncul dari miselium. Dan yang terakhir ada karakteristik siklus hidup. Yang pertama ada inokulum primer, spora dapat bertahan hidup di sisa-sisa tanaman yang terinfeksi di tanah atau pada benih. Kemudian penyebarannya, spora disebarkan melalui air hujan, irigasi, alat pertanian, dan serangga. Infeksi dapat terjadi melalui luka atau langsung melalui permukaan daun, batang, ataupun buah. Dan yang terakhir, kondisi favorable. Kelembapan tinggi dan suhu hangat mendukung pertumbuhan dan penyebaran Colletotrichum cocodes. Peranan dari jamur Colletotrichum cocodes yaitu sebagai patogen tanaman yang dapat menyebabkan penyakit bernama antraknosa. Penyebab utama penyakit antraknosa pada taman Solanaceae seperti tomat dan kentang, yang mana menyebabkan bercak-bercak hitam pada daun, batang, dan juga buah yang dapat mengurangi kualitas dan kuantitas hasil panen. Bercak pada buah sendiri dapat lusi cekung berwarna gelap buah, seringkali dengan pusat yang lebih terang. Kemudian infeksi dapat mengakibatkan nekrosis, layu, dan akhirnya kematian tanaman yang jika tidak dikendalikan. Nah, baik teman-teman, jadi itu adalah hasil pengamatan dan juga identifikasi mikroorganisme yang ada pada tomat busuk. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.